Ya kalau dia wanita gue nikahin BMW. Apa kita yang jodoh? Pernah pas double date gue sendirian nggak bawa siapa-siapa, pernah juga. Jadi gue jadi kambing congnya di tengah-tengah, gue pernah dong kayak gitu. Kita terbentuk saat ini tuh karena masa lalu kita. Kita udah ada komitmen di situ di antara gue sama dia, ya kenapa enggak? Ini kayak wanita ini yang gue cari-cari dari dulu, yang mungkin akan menemani gue sepanjang hidup gue selama-lamanya gitu loh. Hello guys, welcome back to Sunstock. Oke, di sini kita ada gestar baru, gestar yang Iya. spesial Iya. sekali. Ini kayaknya Kiki JR nggak sih? Iya, mirip gitu. Iya, gestar terbaru kita. Iya. Nah, jadi gimana kabar lu deh? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik baik. nih. Lu gimana kabarnya lah? Alhamdulillah nggak baik. Ada apa? Ada apa? Gini bro, dalam hidup udah semuanya tuh lancar. Oke. Tapi gue masih mencoba aja. Oke. Untuk melewati itu semua. Oke, benar. Kan kalau gue bilang gue baik sekarang kan salah. Ya, berarti lu ada Oke, tapi kan sekarang tentang gue nih, tentang lu nih deh. Oh, oke. Iya. Gitu. Jadi gimana sekarang proyekan apa nih? Oh, kalau gue lagi sibuk ini aja sih lah, lagi sibuk bisnis aja sih. Anjir, Iya. bisnis apa tuh bro? Zefrin, ada Zefrin Store sama skincare juga ada. Iya. Zefrin tuh Zefrin clothing Store. line ya? Clothing line. Gue sempat ada tuh jaket, tapi gue kasih ke Tommy waktu itu. Oke, jadi Zefrin terus skincare apa? Ada skincare, baru mau launching insya Allah bulan ini lah. Itu skincare-nya buat cewek cowok ya? Cewek cowok. Gitu. Tapi lu bisnis kayak gini tuh gimana sih, kemauan lo atau lo diajak kerjasama nih? Jujur gue dari dulu emang apa ya, gue bisnis banget sih, gue suka banget jualan gitu loh. Jual diri? Bukan. Bukan, jual harta. Bukan. Dari dulu tuh gue suka banget dagang ya kan, jualan apapun gue jualin gitu. Dari umur 14 tahun gue udah jualan. Wah, lu jualan apa tuh bro? Diri. Atala gimana ini? Gua Lu bisnis, lu mau bisnis nggak sih? Sebenernya udah ada sih gua bisnis. Apa? Tapi mungkin bukan barang ya bro. Dagangan juga dia bukan barang. Oh, Iya. Wanita. Binatang, maksudnya gue suka, iya kucing. Sekarang Binatang. gue bisnis kucing, terus gue bisnis kura-kura, kan lagi nge-hype banget kan. Oh ya, oke. kura-kura purba itu ya, yang bisa gede kan? Oke. Nah, kalau gue sih Nggak, tapi ini serius lu bisnis Nah, ini. tapi gue sempet tadinya pengen jalan bisnis jual beli mobil. Oke. Gue pengen bikin consignment store gue sendiri, tapi ya orangnya meninggal tuh partner. Serius? Beliau ini. Oh. Meninggal, kecelakaan motor. Makanya jadi gue stop dulu. Kan gue suka banget otomotif kan. Iya. Kalau lo nggak mau kepikiran? Pasti gue apapun bisnis sih gue suka bertransaksi gitu loh. Apapun. Transaksi, lu suka transaksi? Transaksi apa? Transfer ya? Bukan, transaksi itu maksudnya jual beli berniaga itu gue suka apapun. DP Mau dulu, jual mobil. kelar baru kelarin gitu. Ngomongin masalah otomotif ya, kayak Iya. gue liat-liat tuh juga hobi mobil ya. Iya, gue suka banget otomotif, mobil, motor gue suka. Maksud gue mobil itu adalah profil picture-nya kita lah. Jadi Oh, maksudnya menurut gua. mobil itu refleksi kita. Yes, refleksi kita. Jadi lu BMW ya? Anjay. BMW gue, Beamers gue. Gue suka banget sama BMW, gue nggak tahu kenapa itu cinta banget. Kalau dia wanita gue nikahin BMW. Ngomong soal cewek, lu udah punya cewek? Woi. Gimana Itu dong buka pribadi semua? apa? Gimana? Mau Jadi kita nanya apa? sekarang Gue lebih akan ke terbuka. percintaan. Percintaan, oke. Topiknya percintaan. Oke. Gue tuh kayaknya udah tahu lu gue kenal banget nih percintaan kan. Yeah. Kita pernah double date Yes, dulu. yes. Gitu. What happened sih bro? Asik. Lu jadian dulu sama mantan lu. Iya. 3 bulan setelah gue jadian sih. Kayak beberapa bulan lah. Iya. Beberapa bulan setelah. Apakah Pas ya? Bingung gue juga. kayak yang jodoh? Iya kan? Kita. Apa? Apa kita yang jodoh?
Kalau basicnya ya kita emang udah nggak satu visi lagi, dan memang Zoe bilang dia mau fokus ke karirnya dia, dan gue senang gitu loh. Kalau misalkan itu memang pilihan kamu ya udah, asalkan itu bisa buat kamu bahagia dan kamu seneng nggak apa-apa. Kenapa harus memilih gitu antara karir atau lu pengen bisa dua-duanya? Gue nggak tahu sih, ya kan kayak jujur gue nggak bisa membatasi apa keinginan orang gitu loh. Walaupun ya gimana ya terserah gitu. Kalau walaupun pacar juga masih pribadi sendiri. Yes, Kalau udah nikah. masih tanggung jawab orang tuanya dong, Iya, ya kan? bener. Jadi ya gue nggak bisa apa-apa. Tapi kalau lo bilang masalah karir nih, kan gue bingung aja dulu satu sinetron ya sih. Dan kan karir kan udah digabung gitu, kan lo pacaran. Wah itu gue nggak bisa jawab sih. Berarti lo pacaran berapa lama sih totalnya? 2 tahun setengah kalau nggak salah. 2 tahun. Bukannya sama kayak lu? Ya Sama persis, kan? sama kayak Serius? Iya, gue 2 tahun setengah juga. Alah, masa sih? Agak. Bukan lamaan lu? Gue kenalan lebih lama, tapi kan jadian gue baru beberapa bulan setelah. Oh, iya. Kebetulan gue juga pernah jadi nyamuk ya. Atala, nyamuknya Adit pernah pas double date gue sendirian nggak bawa siapa pernah juga. Jadi gue jadi kambing congnya di tengah-tengah, gue pernah dong kayak gitu. Dulu lo kepikiran nikah sama mantan lo nggak sih? Kalau gue sih masalah nikah-nikahan itu waktu sama mantan gue belum ada sih. Kita masih ya enjoy, having fun, dan ya udah berkarir aja dulu. Berarti itu pertama kali lo serius ya pacaran sama dia? Iyalah, serius lah. Berarti pacar terlama lo ya? Terlama. Tapi lo nyesel nggak sih pacaran sama dia? Kenapa harus nyesel, kan itu kan masa lalu. Maksudnya itu, maksud gue bersyukur juga. Ya alhamdulillah gue diberikan pelajaran lagi untuk supaya gue lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Gue nggak nyesal. Gue bahagia kok pernah punya dia dulu. Gak apa-apa. Soalnya Jadi jujur gue tidak. Orang biasanya gue nyesel pacaran sama dia, ngapain bertahun-tahun lama. Enggak. Tapi pada saat kita waktu pacaran ya kita kan saling mengisi. Iya. kita terbentuk saat ini tuh karena masa lalu kita. Gini loh bro, menurut gua mana tuh jangan diseselin sih. Iya. Mana tuh yang sebagai pelajaran. Iya, benar. Oke, sampai sekarang gua pun juga nggak nyesel gitu. Iya, benar. Gua malah seneng banget bisa saling belajar. Benar. Gua pertama main sinetron sama dia, banyak belajar. Jadi buat kalian nih di luar sana jangan pernah menyesali mantan. Iya, benar. Gue punya pertanyaan buat lu berdua deh kalau gitu. Apa ya? Soalnya kita mirip ya pengalamannya. Kalau misalkan ada kesempatan buat balikan, kalian berdua mau nggak? Lu mau jawab dulu? Pertanyaan gue asik ada gini. Jawab dulu. Kalau ditanya mau balikan sama mantan apa enggak, gue jawabannya no, enggak. Dengan tegas gue bilang enggak. Karena apa ya? Ya kalau menurut gue mantan balikan enggak, gue nggak mau. Karena kalau misalnya kita balikan, kita menonton film yang sama. Jadi ya udah. Kita jatuh belum yang sama. Iya udah. Oke. Jadi ya udahlah, cari yang baru, memulai yang baru. Kalau dari Atala, Kalau gue juga sama kayak Adit sih. Gimana? Ya gue seneng bisa kenal sama dia, tapi bukan berarti gue pengen mencoba lagi dengan orang yang sama. Iya. Soalnya itu kayak, ya benar kayak kita baca novel yang sama, nggak bakal ada progres untuk kita masing-masing. Iya. Gue rasa dari gue dan mantan gue rasa kita semua tuh pengen makin berkembang ke depan. Iya. Ya, secara karir, secara percintaan, dan mantan gue juga udah happy sekarang. Kenapa gue nggak bisa happy juga? Ya menurut gue kayak gitu. Jadi kalau kita balik ke masa lalu ya kita baca novel yang sama. Iya, benar. Ada progres. Jadi jawaban gue. Dan gue seneng sih sama jawaban lo tadi. Lo bilang apa, pernyataan lo tadi, lo bilang mantan itu nggak perlu disesalkan. Karena kenapa? Karena ya kita pernah bahagia juga sama dia. Kita pernah saling cinta juga sama dia. Jadi nggak ada yang perlu disesalkan. Kan kita sama-sama happy. Bagus. ada kata pernah ya. Oke. Depannya gimana nih? Masalah percintaan lo udah ada kah? Jujur gue gak mau pacaran lagi. Ya insya Allah kalau gue udah menemukan yang tepat, gue menikah sih. Satu amin dua iman. Gitu. Oh, jadi lo main taruh aja ya? Ya insya Allah lah. Oke sih. Berarti menurut Aditya Zoni, Yap. pasangan itu suatu hal yang penting ya. Kayak Pasti. Sosok pasangan itu yang mensupport lu 100%. Pasti. Karena ketika kita tidak ada adik kita di samping kita, tidak ada abang kita di samping kita, tidak ada orang tua kita di samping kita, ada satu orang yang selalu menjadi support support system kita, yang selalu ada di samping kita, dan itu menurut gue penting sih. Tapi bener sih, gua tuh kadang ya, karena gua kelamaan jomblo, ini beneran nih. Ini beneran. Kadang tuh gua tuh capek. Kayak misalkan nih,
abang gue lagi cabut, nyokap bokap gue pokoknya lagi tidur apa, pokoknya lagi nggak ada lah. CS gue teman-teman gue lagi hilang semua. Nah gue tuh lagi butuh support system tuh perlu. Dan kadang tuh gue perlu ada orang yang kayak bilang, Mike, lu lagi banyak pikiran ya, udah cerita sama gue. Nah itu sosok gitu tuh gue perlu. Sahabat sama pacar. Lu lebih milih sahabat atau pacar? Kalau pacar ya, masih pacar ya, gue sahabat sih. Yes. Pasti kalau kita pacaran bucin itu udah fix. Yeah. Kalau nggak bucin lu nggak sayang. Iya, soalnya pasti. Dulu ada sahabat gue pacaran, dia menghilang dari hidup gue kayak berapa bulan, 3-4 bulan. Iya, ada lah mungkin 5 bulan. Tapi nyokapnya selalu ngechat kayak, ini sama kamu bukan sih Michael, anak tante gitu. Enggak. Sahabat tuh penting sih. Soal sahabat tuh nggak ada kata putus gitu. Benar. Apalagi kalau lu punya sahabat cewek, cakep. Iya. Ngomong-ngomong tentang sahabat, Lu percaya nggak sih sahabat sama cowoknya? Enggak. Lu percaya? Enggak. Sahabat cewek cowok? Enggak. Gua sahabat tuh gara-gara terpaksa. Tapi sama ngomong corona soal juga. pacaran, lu bisa LDR nggak sih? Ini mengarah ke sana udah. Nggak, ini kan LDR in general aja. Iya. Lu bisa nggak sih? Bisa, kalau apa ya, kita saling percaya, saling yakin, kita udah ada komitmen di situ di antara gua sama dia, ya kenapa enggak? Percaya aja emang, kenapa? Iya, oke. Lu udah dekat sama orang nggak sih? Nih di vlog Atala doang, di Santok nih. Tadi fenomena dasarnya lu belum ngomong ya? Belum. Oke. Udah. Nyokap lu nanya soalnya, gue bingung kan mau jawab belum Ya, kan, tapi udah. ntar Ini kan satu keluarga. iya satu keluarga apa-apa lah. Oke, udah. Udah ada. Nah, Syah. Boleh tahu nggak sih kayak orang mana gitu? Dia orang Malaysia. Oh, Malaysia. oh orang Malaysia. Kenapa kita di Malaysia itu bukan cuma Upin Ipin gitu? Kenapa kita selalu stigma orang Indonesia ketika Malaysia Upin Ipin? Ayo, dari lo kenapa? Soalnya udah gitu aja. Gitu. Ada satu lagi sih. Apa? Boy. Oh, Oke. jadi udah dekat sama cewek dari Malaysia. Malaysia. Kenal dari mana, bro? DM Instagram. Oh, yang dari dulu siapa? Gua lah. Oh. Jadi DM-nya I saw you on TikTok gitu apa? Iya kayak gitu. Tapi gue pengen tahu deh, cowok-cowok tuh kalau ngedeketin cewek dari kalau DM lu apa sih? Kayak awalnya gitu. Halo, gua halo doang. Halo, begitu ya. Terus pakai emot. Terus gimana yang buat lu apa ya yakin sama dia itu dari mananya? Oh lu bisa bilang yakin? Namanya Yasmin kan? Ya. Yasmin ini anaknya baik banget. Dia pengertian banget sama gua. Bener-bener pengertian. Jujur gua belum pernah dapet satu cewek yang belum pernah gua temuin, tapi dia perhatian banget sama gua. Belum pernah gua. Dia bener-bener ya cariin gua, peduliin gua, pengertian sama gua. Ya jadi gua belum pernah nemuin wanita ini yang belum pernah gua temuin, tapi gua yakin sama dia. Yakin. Ini kayak wanita ini yang gue cari-cari dari dulu, yang mungkin akan menemani gue sepanjang hidup gue selama-lamanya gitu loh. Sebenarnya kita nggak jadian ya, nggak gimana-gimana, nggak pacaran, tapi lebih ke komitmen. Kita berkomitmen, kita bahkan ini lebih dari pacaran loh menurut gue. Jadi kan nanti kalau tunangan itu kirim-kiriman cincinnya pakai Gojek gitu. Nggak ada, di sana ada Grab doang. Ada Grab. Maksudnya dengan komitmen itu ya saya suka sama kamu, kamu suka sama saya cinta sama kamu, kamu cinta sama saya. Ayo kita jaga hubungan ini semoga lancar dan tunggu saya di sana. Saya akan datang ke sana, saya akan datengin kamu dan kamu akan melihat diri saya as me gitu loh, seperti apa. Dan mau nggak berkomitmen kalau kita sudah tidak membuka hati untuk orang lain. Jadi bener. Fokus saja ke saya, kamu fokus ke saya fokus ke kamu. Itu komitmen sih. Kalau yang gue lihat ini online dating itu ya, intinya tuh lebih ngasih lihat komitmen. Bukan komitmen tuh, lebih nunjukin arti cinta menurut gue dari jawaban dia. Karena nggak pernah ketemu, nggak ngeliat Adit tuh dari siapa Adit. Yep. Bener-bener yang dikasih lihat itu Adit tuh hatinya gitu. Yep. Bukan saya dulu 2,5 jam. Orang dari DM. Kalau misalkan ya lo udah ketemu tapi agak nggak sesuai nih secara fisik, tapi secara sifat tuh masih Oke. Saya agak kurang. Lanjutin apa? Lanjutin.
Yang gue lihat bukan fisik. Yang gue lihat cintanya dia, hatinya dia, caranya dia men-treat gue seperti apa. Gue mencintai itu. Mau dia nanti gendut atau mau dia gimana pun nanti di tua atau gimana, gue tetap mencintai dia. Karena yang diberikan sama dia pertama itu hati dia, cara dia men-treat gue, cara dia mendekati gue, cara gue mendekati dia, itu yang gue suka. Tapi emang bener sih, gue setuju banget. Karena kan kalau kita ya pacaran pada biasanya, pada umumnya, kan kita udah ketemu orangnya langsung ya. Kan kalau kayak lo diuji, karena lo gak pernah ketemu. Jadi ya gue kayak coba juga sih kayak lo satu kota, Malaysia. lo gak mau ketemu. Nggak. Oh kan. Tapi setiap orang kan punya masalah keluarga kan. Iya. Kayak orang tua gue cerai waktu gue kecil. Lu pasti juga ada gak sih? Struggle orang tua lo. Orang tua gue ya, bapak ya. Jadi gue setelah ketemu bokap gue itu 6 tahun. Bener-bener gak kontak-kontakan, bener-bener gak telepon-teleponan selama 6 tahun. Enggak, nyokap gue kan udah meninggal. Oh, dari kapan nyokap? Umur gue 5 tahun. Terus tuh 6 tahun sama siapa? 5 tahun, gue diajak ke Padang. Bapak gue minta tante gue yang ngasuh gue di Depok. Ya udah, gue jadi tinggal sama tante gue 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu memang gue selama 6 tahun ya, bukan dari 6 tahun, dari 7 tahun sih. Selama 6 tahun itu gue bener-bener gak ketemu bokap gue, gak ketemu Bang Amar, dan gue sampai lupa Bang Amar tuh siapa gitu. Pernah tuh. Demi Allah, gue sampai kaget, ini abang gue. Perjuangannya bokap gue, dan bokap gue ngasih kata-kata ke gue, ngasih pelajaran ke gue. Dia bilang, lo laki-laki semua, kalian laki-laki semua, lakukan apa yang lo suka, kejar apa yang lo mau. Ketika lo sudah memilih A, ada konsekuensinya pasti. Di setiap langkah kita pasti ada konsekuensinya, ya kan? Lo laki-laki, lo hadapin konsekuensinya. Jadi membebaskan bokap gue. Mau jadi apa aja terserah. Penting positif. Yang penting positif. Iya, mungkin sih. Gitu. Tapi kan lo berarti besar tuh tanpa ada sosok ibu ya? Yap. Itu lo rasanya gimana? Kayak ngerasa di missing gak sih? Wah pastilah, pasti ada kayak apa ya? Dulu pas gue SD, orang ambil raport, ada ibu, ada orang tuanya, ada ibunya. Ya gue nggak ada, gue sendiri aja. Terus paling sama tante gue. Kok tante gue nggak bisa, gue ambil raport sendiri. Ada warman ya sendiri aja, berdiri. Jadi emang semuanya udah pada didampingin sama orang tuanya, gue nggak. lo pasti ngerasa kayak gimana ya, kayak wah itu rasanya gimana ya, ya sosok itu. Iya itulah, itu wah. Nah jadi buat kalian yang masih remaja sering dinasihatin mama kalian, cerewet mamanya, tapi kita kan harus apa ya, nurut gak sih? Gimana pun juga, apapun yang dibilang sama nyokap lu, apapun yang dibilang sama bokap lu, pasti itu untuk kebaikan lo sendiri, itu aja. Gue nggak percaya bokap lu nyuruh coba bunuh orang, nggak mungkin. Kalau bokap lu pasti memberikan ilmunya dia yang udah dia pelajari bertahun-tahun, udah ini buat anaknya lebih bagus daripada dia sendiri gitu. Iya. Pasti ya gitu lah setiap orang tua. Pasti. Jadi kalian sebagai anak-anak sih gue harap kalian bisa spend time juga sama orang tua kalian. Soalnya kita nggak tahu kapan mereka nggak ada. Yes. Oke guys, jadi ini sampai segini doang. Sebat dan ngobrol sama lu. Thank you Michael. Iya. Ini gue udah nganggap temen kayak saudara gue sendiri. Oh iya, siap. Gue anggap lu udah kayak saudara gue, jadi gue harap lu sukses terus ya. Amin, makasih. Mendapatkan pasangan yang terbaik buat amin. Dan keluarga lu sehat selalu. Amin. Thank you Michael. Thank you Sunsvlog. Sunsvlog. Ayo guys, jangan lupa follow temen gue juga. 20.000 lah. Tolongin lah 20.000, please. Adzoners. Oke teman-teman, please. Ya, Adzoners sama Edik. Iya, tolong Michael. 20.000, please 20.000. 20.000. Kalian unfollow lagi. Sama aja dong. Ya udah guys, kita aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Siap.